4 ini kita akan lanjut belajar ekonomi lagi. Nah, di part 4 ini kita akan lanjut belajar konsep market structure atau struktur pasar. Nah, jadi setiap pasar itu punya tingkatan yang berbeda-beda. Nah, didasarkan oleh pricing power. Pricing power itu adalah kekuatan menentukan harga. Pricing power, tingkat persaingan, dan jumlah penjual. Nah, itulah yang dimaksud market structure. Ya. Nah, struktur pasar ini ada 4 yang utama. Nah, yang pertama itu adalah pasar perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Jadi sebenarnya pasar ini hampir tidak bisa ditemukan di dunia nyata. Nah, jadi pasar ini adalah pasar yang dimana penjualnya banyak banget, pembelinya banyak banget, dan produk atau barang yang dijual itu sama persis, sifatnya homogen. Nah, karena produknya itu sifatnya homogen, jadi mereka itu disebut sebagai price taker. Ya, mereka menerima harga dan mereka tidak dapat menentukan harga produk mereka sendiri. Jadi mereka itu cuma mengikuti harga pasar. Misalnya kalau ada satu penjual ataupun 3 penjual yang memasang harga cabai 5.000, ya, maka otomatis harga pasar tersebut harus mengikuti harga 3.000 juga. Nah, mungkin contoh pasar yang paling mendekati itu ya pasar komoditas seperti sayur, beras, jagung, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini di dalamnya ada banyak penjual, ada banyak pembeli, ya, dan produk atau barang yang dijual itu tidak sama persis. Nah, berbeda dengan pasar persaingan sempurna tadi. Nah, setiap produk dari pasar monopolistik ini punya perbedaan entah dari kualitas, rasa, keunikan, kemasan, dan lain-lain. Nah, karena produk mereka ini punya ciri khas yang berbeda-beda, maka penjual di pasar monopolistik ini sedikit punya pricing power, punya kekuatan untuk menentukan harga mereka. Ya, tapi berdasarkan seberapa pede mereka dengan kualitas produk atau barang mereka. Nah, sebagai contoh misalnya ada puluhan kedai kopi di Kota Lo. Ada puluhan kedai kopi di Kota Lo. Nah, kalau salah satu eh, kedai kopi tersebut menaikkan harga kopinya ya dari 10.000 menjadi 12.000, ya, maka apa yang terjadi? Sebagian pembeli ya yang sensitif dengan harga itu langsung pindah ke kedai kopi lain. Akan tetapi sebagian pembeli yang loyal yang sudah suka dengan kualitas dan racikan dari kopi kedai tersebut itu akan stay, mereka nggak bakalan pindah. Yang ketiga ini adalah pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar yang dimana di dalamnya itu hanya ada beberapa pemain besar. Nah, karena pemain di pasar ini hanya ada beberapa, maka setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh salah satu perusahaan di pasar oligopoli tersebut itu langsung memengaruhi strategi perusahaan saingannya. Jadi mereka ini saling mengintip-ngintipkan dan saling berketergantungan. Nah, jadi jadi penjual dari pasar oligopoli ini, pemain dari pasar oligopoli ini punya sedikit kekuatan untuk menentukan harga mereka. Tapi mereka itu juga gak bisa semena-mena untuk eh, mengubah harga mereka karena mereka itu harus melihat kompetitor mereka dulu. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini seperti operator seluler seperti Telkomsel versus Tri versus XL, dan pasar smartphone. Pasar smartphone itu seperti Apple versus Samsung versus Huawei. Pasar yang keempat ini adalah pasar monopoli.
Nah, pasar monopoli itu adalah pasar yang dimana cuma ada satu pemain besar. Nah, mereka itu dikatakan sebagai price maker. Mereka yang menentukan harga, mereka tidak menerima harga pasar. Jauh berbeda dengan pasar persaingan sempurna tadi. Nah, sebagai analogi itu, misalnya, bayangin ada satu perusahaan besar di negara lo yang menguasai seluruh aliran listrik. Nah, mereka yang punya pembangkitnya, mereka juga yang punya kabel transmisinya. Nah, kalau perusahaan tersebut itu ingin menaikkan harga tarif listriknya, maka mau tidak mau konsumen itu harus membayar tarif tersebut. Walaupun harganya mahal karena tidak ada opsi perusahaan lain. Nah, kenapa pasar monopoli ini pricing powernya kuat banget? Nah, karena barriers to entry atau hambatan masuknya itu kuat banget. Jadi setiap perusahaan ingin masuk ke pasar monopoli ini, itu hambatannya besar banget. Barriers to entry-nya terlalu kuat. Oke,